Previous. Udah coba ditanya atau dikonfirmasi, Gus? Atau mungkin ini ada emang efeknya gitu? Nggak perlu. Saya mau Nggak menikmati rasa, menikmati Berarti rasa. jangan lupa minum yang banyak, Gus, kalau kayak gitu. Efeknya Siap. berapa lama, Gus? Oke. Efeknya tergantung ini kayaknya deh. Tergantung ketahanan tubuh masing-masing ya, kayaknya ya. Tadi sih sempet dosen yang habis vaksinasi juga ngobrol ngerasa pusing. Katanya takutnya itu efek samping dari vaksinasi juga katanya. Lagi nggak punya duit kali. Jadi pusing. Tapi ini keren banget sih, Gus, teman-teman malam hari ini masih semangat ya walaupun kita kepisah 2 minggu ya, Gus ya. Iya, ini agak berkurang banyak sih, 35 orang ya. Biasanya kita berapa sih? 50 orang ya? Atau... Nah, biasanya 40. Oh iya, 40 orang. Oke. Cuma kurang sedikit sih. Tapi iya. ini masih banyak yang baru gabung juga. Terus Hasbi Asidiki ini juga dihitung 2 orang nih kayaknya. Wafiuddin Akbar juga dihitung 2 orang. Kalau makan dihitung 2 orang. Oke, aku udah bisa share screen nih. Oke. Wih, keren banget nih. Warna-warni, enggak warna-warni sih ini. Tapi kayak cerah banget, Gus. Bikin semangat. Ya, saya hari ini agak lebih serius dan lebih cerah karena sebagai permintaan maaf karena 2 minggu tidak dapat bergabung sama teman-teman. Udahlah operasi gigi, udah gitu vaksin, jadi kayak saya mau memberikan yang terbaik di pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, thank you. Saya boleh lanjut ya, Najmi, Laila? Oke. Iya, Pak. Oke. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya, anak-anak muda keren dari seluruh Indonesia, saya pada kesempatan kali ini akan mendiskusikan lebih banyak terkait dengan cognitive skills. Jadi kalau sebelumnya kita ngomongin soal personal branding, kemudian communication skills, dan skill-skill lain ya, kemarin udah bahas banyak banget. Ini di pertemuan kali ini kita mau akan lebih fokus ke kognitif. Gimana sih caranya kita bisa ningkatin kualitas daya pikir kita gitu. Gimana kita bisa meningkatkan nalar kita, daya nalar kita. Nah, itu yang mau kita didiskusikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada permasalahan dengan audio dan sebagainya, tolong angkat tangan atau berikan kode-kode ya. Thank you sekali lagi teman-teman yang mengaktifkan kamera, karena sangat membantu saya untuk bisa here and now di sini dan saat ini bersama dengan teman-teman gitu. Dan soal cognitive skill ini topiknya akan kompleks. Sekali lagi ada banyak obrolan yang memang nggak bisa selesai dalam 1 malam gitu. Ada beberapa ya, nggak cuma cinta yang nggak selesai 1 malam itu. Cinta 1 malam itu paginya juga pasti teringat dengan siapa kita menghabiskan malam itu kan. Nah, ada banyak hal juga termasuk soal skill kognitif ini. Kalau kita diskusikan pada malam hari ini, mungkin teman-teman juga akan terus banyak pertanyaan ke depan gitu. Aduh, kemarin apa ya? Atau aduh, gue nih soal ini gitu. Atau aduh, gue kayaknya harus cari lagi deh, kaji ulang lagi gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini mungkin nggak Syamil dan Kamil, tapi setidaknya bisa menjadi an insight into a better thinking ya, sebagai bisa jadi apa ya, insight, bisa jadi masukan buat teman-teman semuanya untuk bisa berpikir lebih baik, lalu kemudian teman-teman mempelajari menggunakan caranya masing-masing dan mencoba menggali lagi lebih banyak informasinya soal cognitive skill ini menggunakan strategi belajarnya masing-masing. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berdiskusi. Jadi I already have like 6 or 7 questions, ada 6 pertanyaan. Tapi ini sebenarnya nggak semuanya pertanyaan ya. Jadi gini, kalau untuk menguji daya pikir itu ada beberapa hal yang bisa kita optimalin. Misalnya kita memberikan opini, kita kemudian bisa problem solving, jadi opinion, problem solving. Kita agree or disagree, setuju atau tidak setuju terhadap suatu pendapat. Kemudian kita
bisa memaparkan baik dan buruk dari suatu konsep, suatu info, atau suatu apapun itu. Atau kemudian ada juga pertanyaan yang sifatnya benar-benar direct questions, ya. Ada pertanyaan secara langsung yang teman-teman sekarang tinggal jawab. Jadi I'm going to give you some questions, then I will ask one of you. Saya akan memprioritaskan teman-teman yang mengaktifkan kameranya untuk bisa bicara ya. Karena kalau dengar suaranya aja bisa jadi palsu gitu. Kalau cewek boleh lah nggak aktifin, mungkin saya hanya ingin menunjukkan wajah saya kepada suami saya suatu hari gitu. Tapi kalau laki-laki mohon diaktifkan kameranya karena saya hanya akan menunjuk yang aktif kameranya untuk ikut berdiskusi bareng sama saya. Namanya uji nalar. Jadi pertanyaan ini benar-benar untuk menguji daya kognitif teman-teman semuanya. Nalar itu berbeda dengan berpikir. Kalau menalar itu ada semangat untuk mengkaji dalamnya gitu. Jadi makanya ini uji nalar. Jawaban adalah Hasbi Asidiki. Saya nggak tahu apakah yang di sebelah kiri Hasbi, yang sebelah kanan Asidiki, tapi kayak Tes. Suaranya Ini suara Gus. suara saya putus-putus. Iya, Gus. Kayaknya suara Gus putus. Putus. Bentar. Iya. Iya, Gus. Iya ya. Tes cek 1 2 3. Masuk. Udah bagus. Putus. View. Aman suara saya. Kenapa, Bang? Dengerin aman enggak Masih, suara? Bang, masih putus-putus. Oh. Atau mungkin sayanya? Aku bentar. udah. Teman-teman gimana? Tes cek. Halo. Tes cek. Halo. Aku nggak pakai headset nih sekarang nih. Kedengeran nggak? Halo, gimana akun yang ini kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Gus. Jelas. Oke, aku pindah deh. Tes cek 1 2 3. Halo, tes. Masuk. Jelas, Gus. Aman. Oke, aman ya? Aman, Gus. Aman. Amani Lubis.
Saya tetap aktifkan yang ini deh. Oke. Jadi, teman-teman tahu kalau saya masih berbicara. Oke. Balik lagi ke ini, uji nalar. Atau gini, Hasbi gimana Hasbi? Suaranya udah aman belum? Suara dia udah bisa belum? Aman, Gus. Oke Hasbi, ini pertanyaan pertama ya. Saya mau kamu jawab dengan waktu yang sangat terbatas ya. Kamu cuma punya waktu 1 menit untuk menjawab ini. Dan jawabannya juga 1 menit. Jadi untuk teman-teman yang berikutnya juga yang saya minta untuk berbicara juga mungkin hanya punya waktu sekitar 1 menit untuk menjawab itu. Jadi mohon dicek waktunya biar nggak terlalu ini. Oke, ini pertanyaan pertama. Ini kaitannya dengan berpikir sistematis dan apa namanya menjawab pertanyaan dengan baik. Beberapa orang berhasil menjadi sangat sukses padahal dia tidak sekolah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan apa sih kunci sukses menurut kamu? Jawab nih. Ini jawab ya? Ya, Oh, silakan ya. Hasbi. Siap, Pak. Siap, Gus. Ya, menurut Asbi sih kenapa orang bisa sukses walaupun dia tidak sekolah ya karena dia punya skill yang dibutuhkan gitu. Kayak misalkan beberapa pekerjaan dia agak ngelihat latar belakang sekolahnya, latar belakang dia SMA, SMK, S1 dan yang lainnya, tapi kalau misalkan dia punya skill di bidang itu, ya itu yang dibutuhkan. Kemudian kunci sukses menurut Hasbi apa ya? punya skill lah, punya skill yang dibutuhkan dan ya harus terus dikembangkan gitu biar Oke. bagus. Oke, thank you Hasbi. Jawaban yang menarik dan keren ya untuk waktu yang sangat terbatas. Kamu konsentrasi ke satu poin yaitu skill. Jadi kenapa orang bisa berhasil sukses karena padahal dia tidak sekolah karena dia punya skill yang dibutuhkan untuk mendapatkan kesuksesan itu. Nice answer. Selanjutnya saya minta Wafi deh, Wafiuddin Akbar. Ya, Wafi, Bang. ini pertanyaan kedua ya. Oke. Pertanyaan kedua ini soal agree or disagree. Kamu setuju atau tidak setuju dan berikan alasan kamu kenapa kamu setuju, kenapa kamu tidak setuju. Masalah apa tuh, Bang? Ya, ini pertanyaannya akan saya berikan. Kamu silakan dilihat dulu. Oke. Meningkatnya pola komunikasi yang dimediasi teknologi akan mendegradasi atau menghancurkan, mengurangi secara drastis kearifan lokal masyarakat Indonesia. Setuju atau tidak setuju dan mengapa setuju atau mengapa tidak setuju? Lebih prefer ke meningkatkan pola komunikasi. Setuju karena di saat berkomunikasi dengan teknologi pasti itu nggak mungkin selalu dia itu berkomunikasi. Jadi kan misalkan saya berkomunikasi dengan Gus Romzi di Jakarta. Nah, saya juga berkomunikasi di sini bisa dengan kayak mengerjakan tugas atau jadi kayak multitasking. Bisa multitasking, bisa kayak apa sih itu istilahnya kayak pecah gitu. Pemikirannya jadi pecah. Ya. Misfokus ya. Ya, misfokus. Nah, kemudian apalagi itu tadi? Kaitannya dengan kearifan lokal? Itu kadang tuh secara vis-a-vis itu nggak kerasa banget. Meskipun pakai video call tuh nggak kerasa. Jadi rasa kayak bisa ngelihat secara fisiknya lah. Kalau kearifan lokal kan bisa memandang fisik atau enggak ya semacam itu loh, Gus. Oke, thank you Wafi. Jadi kamu setuju hadirnya
hadirnya apa namanya komunikasi di mediasi teknologi mungkin mendegradasi kearifan lokal karena tidak ada perjumpaan langsung gitu ya. Ya. Oke. Selanjutnya saya minta perempuan ya. Kok perempuan nggak ada yang aktif ya kameranya? Kamu deh, Laila, Najmi. Kamu Najmi atau Laila sih? Laila Sarah Najmi. aja, Gus. Apa? Sarah. Oke, Sarah, silakan. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang problem solving, tentang menyelesaikan masalah. Jadi saya akan memberikan pertanyaan dan pertanyaan itu terkait bagaimana sih solusi dari permasalahan itu. Saya bacain pertanyaannya ya. Saat ini exposure anak-anak di media sosial sangat tinggi dan berpotensi membawa mereka dalam beberapa keadaan berbahaya bagi anak-anak yang aktif di sosial media. Apa sih masalah yang mungkin dihadapi oleh anak-anak dan bagaimana mengatasi masalah tersebut? Silakan. Oke, Gus. Yang aku lihat ya, terutama adik aku punya 2 adik. Dari situ aku ngelihat intensitas mereka pakai sosial media sangat kuat dan sering. Jadi masalahnya pertama, mereka nggak fokus belajar. Dan yang kedua, kalau ke adik aku gitu ya, lebih kepada itu gitu. Nggak fokus belajar. Dan untuk mungkin banyak di luar sana anak-anak kecil yang terpengaruh. Pertama, bahasanya yang agak sedikit. Sekarang kan banyak bahasa gaul ya, Gus. Itu agak terganggu bahasa mereka. Terus habis itu mungkin kayak pornografi dan segala macamnya bisa mempengaruhi mereka juga, Gus. Untuk mengatasi masalahnya, mungkin lebih kepada lingkungan keluarganya, bagaimana kita bisa mengatur waktu adik-adik kita atau anak-anak kita untuk agar tidak terlalu banyak intensitas dengan media sosial, terutama dengan gadget sendiri, Gus. Gitu. Oke, tidak boleh sendiri maksudnya ya, ditemani oleh orang tua atau parental control. Oke, terima kasih jawaban yang menarik lagi dari Sarah. Selanjutnya saya minta siapa nih? Fajar Iskandar. Halo Fajar. Ya Gus. Gambarnya nggak gerak ya? Halo Jar. Ya Gus. Sepertinya ramai sekali di sana Halo. ya? Ya Gus. Agak ramai di depan rumah. Oke, Jar, saya coba ke yang lain dulu ya Jar ya, karena suaranya agak kurang optimal nih. Sama gambarnya juga putus-putus banget nih. Saya coba geser ke yang lain dulu, nanti barangkali Fajar bisa mematikan suara adik-adik kecil dulu. Suara adik-adiknya ya, bukan adik-adik. Oke Gus. Ketum aja nih, Ketua Komisariat nih. Zam. Halo. Halo Zam. Kayaknya saya lagi bermasalah nih untuk speakernya tadi. Ya, oke. Sekarang udah bisa mendengar dengan baik. Suaranya sangat jelas. Bapak bisa dengar suara saya tidak? Aman, Gus. Oke. Untuk Pak Nizam, pertanyaannya ini diskusi ya. Artinya kalau diskusi itu kita berikan pendapat atau argumentasi kita terhadap sesuatu tanpa perlu menunjukkan intensi kita kemana atau setuju atau tidak setuju dan sebagainya. Beberapa orang berpikir kecerdasan itu diwariskan. Beberapa berpikir kecerdasan itu bisa dipelajari. Diskusikan keduanya dan berikan pendapat kamu. Silakan. Oke. Di beberapa poin di sini ya, kalau terkait diskusi berarti kan kita harus memberikan alasan yang terkait 2 poin yang ada di sini. Yang pertama yakni beberapa orang berpikir kecerdasan bisa itu diwariskan gitu. Di sini saya memberikan
argumentasi ya emang benar gitu bahwasanya kecerdasan itu diwariskan oleh orang tua gitu. Mengingat ketika kita melihat beberapa orang yang cerdas itu ternyata tak jauh gitu dalam artian dia punya warisan gen lah yang diwariskan oleh keluarganya gitu. Atau mungkin itu berasal dari pola asuh orang tua yang berbeda dengan pola asuh orang tua yang nggak berpendidikan gitu. Namun di sisi lain kecerdasan juga bisa dipelajarin karena fungsi dari sekolah sendiri itu ya ini mencerdaskan teman-teman yang sekolah dalam artian beberapa skill ataupun pengetahuan bisa kita dapatkan lewat belajar, membaca ataupun hal-hal yang lain, Gus. Oke, terima kasih. Terima kasih Nizam ya. Ada dua poin. Poin pertama adalah bukan hanya genetik, mungkin juga pola asuh. Maka warisan pola asuh itu berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan. Dan yang berikutnya kecerdasan itu bisa dipelajari karena ada sistem sekolah dan sebagainya yang mungkin bikin orang juga bisa meningkat kualitas ini. Jadi mungkin fokus Nizam adalah di lingkungan tempat seseorang tinggal itu berpengaruh terhadap kecerdasannya. Thank you Pak Ketum. Nizam, saya mute lagi. Selanjutnya, berikutnya adalah Suci Amalia Komfakdis. Oh, namanya udah ada Komfakdisnya belakangnya. Berarti Suci Amalia Nizam, karena ketuanya Nizam kan. Jadi, Suci, pertanyaan berikutnya adalah soal advantage and disadvantages atau benefit and drawbacks. Apa sih keuntungannya dan apa sih kerugiannya? Pertanyaan kamu untuk mendiskusikan itu, apa sih kelebihannya, apa kekurangannya, apa kerugiannya, apa benefit atau hasil yang kita dapatkan atau hal semacam itulah, baik buruknya. Oke, ini pertanyaannya. Beberapa sekolah mewajibkan adanya seragam sekolah. Saya lupa buat ngetes dulu. Halo, Suci, Ya. bisa dengar suara saya nggak? Kedengeran, Gus. Oke, mantap. Beberapa sekolah mewajibkan adanya seragam sekolah. Sebagian sekolah meniadakan keharusan murid untuk berseragam. Buat kamu secara pribadi, Suci Amalia, apa sih kelebihan dan kekurangan menggunakan seragam bagi seorang siswa? Ketika seorang siswa itu menggunakan seragam, pertama dari suaranya terputus-putus apa enggak, Gus? Enggak, aman, Suci. Ketika seorang menggunakan seragam sekolah, kelihatannya juga lebih menarik untuk dilihat, soalnya seragam terlihat lebih kompak. Dan kalau misalkan keuntungan dari menyediakan seragam, mungkin kan setiap orang juga mempunyai fashion atau gaya berbusana tersendiri. Jadi lebih menunjukkan siapa sih dia, bisa menunjukkan jati diri dia dari segi pakaiannya. Itu untuk keuntungannya, sedangkan untuk keburukannya tadi berarti kalau misalkan pakai seragam, orang itu terbatas untuk mengeksplor gaya busana dia. Sedangkan kalau misalkan kerugian dari menyediakan seragam sekolah, bisa jadi soalnya misalkan anak-anak kecil, mereka berbusana yang tidak sepantasnya untuk yang dipakai untuk anak kecil. Gitu, Gus. Thank you, Suci. Oh, keren ya, jawabannya komprehensif ya. Jadi kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap dari hadirnya seragam atau ketidakhadiran seragam. Jadi ada 4 poin yang didiskusikan oleh Suci. Keren. Terima kasih. Selanjutnya, saya masih ada berapa pertanyaan ya? Oh, udah habis ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, there's only 5 questions. Thank you very much untuk teman-teman semuanya yang memberikan jawaban. Untuk waktu yang sangat singkat, saya rasa cukup optimal dan saya sangat mengapresiasi teman-teman semuanya yang aktif berbicara dan mau mengaktifkan kameranya. Saya tahu sih, saya juga suka tidak aktifin kamera kalau lagi acara-acara, tapi dengan alasan-alasan tertentu, mudah-mudahan alasannya bukan karena malas ya. Oke, selanjutnya ini yang mau kita omongin, soal tadi cognitive flexibility ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Sarah pada saat awal pembukaan program kita,
bahwa yang mau kita diskusikan lebih jauh adalah soal cognitive flexibility. Terus gimana sih caranya bisa memaksimalkan fungsi kognitif itu? Nah, cognitive flexibility itu kalau dalam definisinya artinya adalah described as the mental ability to switch between thinking about two different concepts and to think about multiple concepts simultaneously. Jadi cognitive flexibility itu adalah bisa berpikir berpikir fleksibel, bisa punya daya pikir yang fleksibel, yang fleksibilitas pikir ya. Jadi bisa bolak-balik gitu. Kalau terjemahan di sini sebuah kesiapan mental atau kemampuan mental untuk bisa switch, berpindah dari berpikir tentang about two different concepts. Kalau kita berpikir soal suatu konsep, kita tuh bisa punya kemampuan untuk switch, berpikir ke konsep yang lain, and to think about multiple concepts simultaneously, dan berpikir soal banyak konsep secara simultan. Contoh. Fleksibilitas pikir tuh begini. Kalau tadi hadir pertanyaan misalnya ya, beberapa sekolah mewajibkan adanya seragam sekolah. Sebagai sekolah menyediakan keharusan murid untuk berseragam. Nah, fleksibilitas berpikir, kalau misalnya kita ngomongin soal memberikan jawaban, maka kemampuan kita berpikir fleksibel akan menentukan kualitas jawaban kita. Suci tadi kan ngomongin soal ekspresi ya. Pakaian itu jadi ekspresi orang. Kalau orang dipaksa untuk seragam, dia nggak bisa mengekspresikan diri. Nah, itu flexibility thinking. Artinya, Suci keluar dari konsep kurikulum sekolah, keluar dari konsep obrolan terkait dengan kesopanan misalnya, atau hal-hal yang sifat sekolah gitu. Suci bisa berpikir lebih fleksibel dengan mengatakan bahwa ini ada konsep soal fashion dan ekspresi diri, ada konsep soal pendidikan, dan ini namanya flexibility of thinking. Jadi dua konsep yang sebenarnya jauh banget, tapi bisa disatukan dalam satu pembahasan gitu. Nah, itu flexibility of thinking. Sekali lagi, ada dua konsep yang kemudian kita padukan, atau kita bisa ngomongin banyak hal dalam multiple konsep simultaneously, secara simultan. Nah, itu yang tadi dilakukan oleh beberapa teman-teman juga ya. Misalnya waktu tadi ada pertanyaan soal ini ya, exposure anak-anak di media sosial sangat tinggi. Sarah tadi menjawab soal adik-adiknya. Soal adiknya ya. Berarti Sarah bisa menghadirkan pengalaman dia dalam hidup untuk bisa menjawab permasalahan ini, untuk memberikan solusi dari masalah ini. Artinya waktu Sarah memberikan jawaban itu ada flexibility thinking, di sana ada cognitive flexibility. Jadi Sarah menghadirkan kehidupan sehari-hari untuk menjawab permasalahan yang sifatnya padahal jauh lebih besar. Ini analisis sosial ya. Ini kan menganalisa sosial. Pertanyaan soal hadirnya media sosial yang mungkin membahayakan anak-anak gitu. Tapi kamu menjadikan anggota keluargamu terdekat sebagai salah satu contoh untuk bisa memberikan jawaban itu. Ini dalam menggunakan hal namanya pattern recognition, rekognisi pola gitu. Nanti akan didiskusikan oleh kita di slide-slide sebelumnya. Artinya kalau tadi how to think flexibly itu ya, bagaimana berpikir fleksibel, itu jawabannya adalah kita menghadirkan konsep-konsep lain dalam konsep yang sedang kita diskusikan. Jadi kalau kita lagi ngomongin soal pendidikan, maka pendidikan dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang ekonomi. Ini yang kemarin, kalau nggak salah di pertemuan pertama saya bilang interdisciplinary. Pentingnya kita punya interdisciplinary studies itu loh. Kita punya satu disiplin ilmu pengetahuan, kita kawinkan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang lain. Misalnya Wafi di Telkom University, disiplin ilmunya apa? Misalnya disiplin ilmunya teknologi informasi. Kemudian kamu mempelajari juga diskursus keagamaan. Nanti kamu, Wafi, secara fleksibel, menggunakan cognitive flexibility, kamu bisa mengawinkan soal pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas spiritual masyarakat, misalnya gitu. Nah, itu namanya cognitive flexibility. Itu biasanya dioptimalkan dalam interdisciplinary studies juga. Jadi cognitive flexibility sekali lagi adalah suatu kemampuan mental kita untuk bisa switch, untuk bisa bergeser dari satu konsep ke konsep yang lain. Termasuk mungkin teman-teman yang punya pacar lebih dari satu ya, itu punya cognitive flexibility yang oke. Oke, yang satu dipanggil Umi, yang satu dipanggil Bunda gitu, jangan sampai ketuker gitu.
Atau kalau mau gampang, dua-duanya dipanggil yang. Wah, itu gampang banget. Babe, dua-duanya dipanggil babe. Gitu. Itu kalau cognitive flexibility-nya nggak terasah, nggak bisa. Beberapa orang bisa sih. Playboy kayak, siapa yang playboy dari mukanya? Fajar nih cognitive flexibility-nya oke lah. Oke, ini ada ways of thinking. Ada beberapa cara untuk berpikir, ini ada 4 pola. Ada lebih banyak lagi sih, ada beberapa yang nggak saya sebutin kayak design thinking juga ada dan sebagainya, tapi kita mau fokus di 4 ways of thinking ini. Ada 4 cara berpikir yang konstruknya luas sebenarnya, tapi akan saya sampaikan secara singkat. Nanti teman-teman kira-kira lebih tertarik yang mana, coba dipelajari lebih dalam lagi. Nah, ways of thinking ini ada yang pertama adalah analytical thinking. Cara berpikir orang ya, cara-cara orang berpikir itu pertama analytical thinking. Analytical thinking itu berpikir analisis bahasa Indonesianya. Breaking down complex information into smaller parts. Berpikir analisis itu ada sesuatu yang kompleks, terus kemudian kita pecah-pecah menjadi hal yang kecil-kecil. Nah, itu analytical thinking. Biasanya apa ya? Dokter misalnya. Dokter menganalisa penyakit seseorang. Dok, badan saya nggak enak. Itu kan kompleks banget tuh. Oke, yang dirasa apa? Gejalanya apa? Misalnya gini, dok, saya suka migrain nih dok, gitu. Terus, apa namanya? Biasanya migrainnya pas kapan? Pas saya sakit gigi. Oh, mungkin ada impasi, misalnya kalau saya, kasus saya ya. Itu berarti dokter berpikir analisis. Jadi ada kompleks informasi yang dia dapatkan, kemudian dia pecah jadi kecil-kecil. Oh, mungkin ada gigi bungsu yang tumbuh kemudian mengganggu saraf di gigi, kemudian mengakibatkan jadi pusing gitu. Nah, itu berpikir analisis. Dia mikirin anatomi tubuh. Jadi, pokoknya semua hal yang kompleks kita partisi jadi kecil-kecil gitu. Jadi into smaller parts. Jadi part yang kecil-kecil. Itu berpikir analisis. Tadi siapa ya? Ada juga yang tadi memberikan jawaban yang cukup analytical gitu. Jadi waktu dikasih pertanyaan jawabannya analytical. Mungkin teman-teman semua tadi udah dengar juga ya jawaban dari teman-teman. Oke, yang kedua, tadi kalau yang pertama itu tadi sekali lagi analytical thinking itu breaking down complex information into smaller parts. Jadi ada informasi yang kompleks. Kita jadikan informasi yang kecil-kecil sehingga kita bisa menyelesaikan itu lebih gampang karena udah dianalisa kan. Bisa dianalisa gitu. Jadi kalau udah jadi kecil-kecil itu lebih gampang menyelesaikannya. Oke, nomor 2 itu critical thinking. Critical thinking itu taking outside knowledge into account while evaluating information. Critical thinking itu kita mengambil informasi dari luar pada saat kita mengevaluasi informasi yang sedang kita dapatkan. Itu critical thinking. Contohnya, kita dapat informasi kalau orang setelah divaksin itu, saya misalnya ya, saya kalau habis divaksin, saya kan tadi bilang, saya habis divaksin nih, terus efeknya saya jadi ngantuk banget gitu kan ya. Nah, pada saat kamu mendapatkan informasi itu, kamu kan mencoba bersikap kritis. Nah, pada saat kamu mau mengkritisi, berikan tanggapan diri kamu terhadap informasi saya, kamu akan mengambil banyak pengetahuan-pengetahuan yang kamu miliki sebelumnya. Contohnya misalnya, apa namanya, dosen di UIN tadi malah bilang sama saya, katanya dia pusing, Gus, gitu. Berarti itu kan taking outside knowledge pada saat mengevaluasi informasi yang saya berikan, gitu. Oh, mungkin beda-beda, karena tadi informasi yang saya dapatkan dari yang lain, bahwa dosen itu merasa pusing pada saat dia setelah divaksin. Nah, itu critical thinking. Jadi critical thinking itu kita mendapatkan informasi, kemudian kita membagi, atau kita mencoba mengevaluasi informasi itu dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang kita miliki. Misalnya, pernah nggak dapat kiriman dari orang tua kita, ada telur yang dibikin dari plastik itu, yang telur sintetis katanya. Kita kan coba analisa ya, ada hoax gitu kan, biasanya kalau ada hoax tuh critical thinking yang membantu kita tuh. Oke, kita dapat informasi kalau ada telur sintetis yang dibikin dari bahan plastik yang terus berbahaya bagi tubuh dan dijual belikan secara bebas gitu. Kalau kita mau berpikir analisis lebih jauh, untuk membuat telur dari bahan plastik itu pasti lebih mahal dari telur yang keluar dari ayam gitu. Nah, itu pengetahuan ekonomi kita, pengetahuan kita soal sebaran informasi soal ekonomi, distribusinya gimana, mendapatkan izin dari Badan POM-nya gimana, itu kan kita coba evaluasi tuh. Nah, nanti
lebih banyak informasi yang kita miliki, lebih beragam informasi yang kita miliki, kita jadi lebih kritis. Karena kita bisa mengevaluasi informasi yang pertama dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang mungkin jauh lebih baik. Begitu ya, gengs, itu critical thinking. Jadi kalau analytical thinking, kalau kita dapat informasi, kalau kita punya masalah itu kita pecah jadi kecil-kecil. Kalau critical thinking, kalau kita punya masalah, kita hadirkan banyak pengetahuan kita yang lain untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi taking outside knowledge into account while evaluating information. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah computational thinking. Nah, ini computational thinking menarik nih. Ini konsep baru ya. Mungkin teman-teman yang Wafiuddin Akbar nih, anak Telkom, harusnya kamu udah concern ke sini. Computational thinking itu thinking or solving like a computer or like a computer scientist. Jadi kita berpikir seperti komputer atau berpikir seperti seorang ahli komputer. Nanti ada detailnya kalau yang computational thinking. Jadi I'm going to skip this one first. Kita pergi ke system thinking dulu. Yang nomor 3 kita skip karena ini salah satu yang saya mau diskusikan lebih banyak di slide selanjutnya. Nah, kalau system thinking yang nomor 4 adalah sistem itu gimana sih? Itu analyzing problems from a broader perspective. Jadi kita menganalisa masalah dari perspektif yang jauh lebih luas, including structure pattern misalnya. Termasuk di dalamnya pola-pola struktural dan lingkaran dalam sebuah sistem. Sebagai contoh, kita kasih contoh aja ya, sistem analytical thinking. Ini misalnya, beberapa orang berhasil menjadi sangat sukses padahal dia tidak pernah sekolah. Tadi jawab dari Hasbi itu kan, dari siapa tadi jawabnya? Aku lupa sih. Hasbi betul ya? Hasbi menjawab adalah, Hasbi bilang kalau orang berhasil menjadi sangat sukses padahal dia tidak pernah sekolah karena dia punya skill. Nah, berarti Hasbi itu berpikirnya problem solving. Ini ada masalah nih, kenapa orang bisa sukses padahal dia nggak sekolah? Oh, ternyata, atau Hasbi berpikir begini, ini ada masalah nih, orang nggak pernah sekolah, gimana caranya biar dia bisa sukses? Terus Hasbi punya solusi, bahwa solusinya adalah harus punya skill. Jadi dia ada di jawaban bahwa orang mungkin bisa sukses meskipun dia nggak sekolah karena dia punya skill. Itu berpikirnya bukan sistem thinking tuh. Kalau sistem thinking begini, beberapa orang berhasil menjadi sukses dia tidak pernah sekolah. Contohnya siapa? Contohnya, siapa ya? Siapa yang sukses nggak pernah sekolah? Tadino. Contoh, Jack Ma tahu ya? Jack Ma yang bikin Alibaba ya? Jack Ma yang bikin Alibaba, salah satu perusahaan paling besar, e-commerce paling besar di dunia, yang termasuk paling kaya juga, itu kan dia nggak sekolah tinggi kan? Dia hanya guru gitu lah, maksudnya dia nggak punya pengalaman untuk belajar misalnya di Silicon Valley atau di sandbox-nya startup gitu kan. Dia nggak pernah punya kesempatan itu, tapi dia punya pengetahuan sampai ke level itu gitu ya, bisa sukses. Nah, kalau sistem thinking itu kita berpikir lebih luas gitu. Ngomongin struktur misalnya, wah bisa aja itu privilege karena dia tinggal di Cina, dia punya market pasar besar gitu. Kenapa sih orang bisa sukses padahal dia nggak sekolah? Ya dia nggak perlu sekolah, dia udah anaknya konglomerat, dia tinggal manfaatin uang bapaknya aja. Nah itu sistem thinking tuh, kita berpikir lebih luas gitu daripada sekedar itu gitu. Misalnya kenapa sih orang bisa sukses? Oh karena kebetulan pemerintah memberikan pelatihan skill misalnya. Tadi ya kalau Hasbi ya. Kalau Hasbi pikir orang itu punya skill, itu bukan system thinking. Tapi kalau Hasbi berpikir, karena sekarang banyak bantuan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas orang. Misalnya ada kartu prakerja untuk bisa belajar skill dan sebagainya. Nah itu system thinking. Jadi sekali lagi, kalau system thinking itu kita menganalisa suatu masalah dari perspektif yang lebih luas. Kita ngelihat bigger picture-nya. Kita melihat gambar yang lebih luas. Kenapa sih bisa banjir? Karena orang buang sampah sembarangan. Nah, itu bukan sistem thinking tuh. Tapi kalau itu bisa jadi critical thinking ya, karena pengetahuan yang dia punya adalah sampah itu akan menutup jalur air akan mengembang, tergenang, lalu kemudian jadi banjir. Tapi kalau sistem thinking itu bisa lebih luas lagi. Misalnya, kenapa sih Jakarta banjir? Ya, misalnya government issues misalnya. Ini masalah pengelolaan air yang
nggak baik gitu. Drainase rumah tangga juga nggak diajarkan untuk baik. Kota-kota juga tidak punya komitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan air dan sebagainya gitu. Nah, itu system thinking. Jadi analytical thinking itu dari yang kompleks jadi lebih kecil. Critical thinking itu kita menggunakan pengetahuan-pengetahuan lain untuk mengevaluasi pengetahuan yang lain. Jadi kita memvalidasi informasi. Kalau system thinking itu kita menganalisa sesuatu melalui broader perspective, dari sudut pandang yang jauh lebih luas. Jadi apakah kecerdasan itu nature or nurture? Apakah kecerdasan itu dilahirkan atau menggunakan sekolah? Kalau sistem thinking kita berpikir, kita cek aja orang di perkotaan lebih cerdas apa enggak orang di pedesaan. Kalau di perkotaan lebih baik, karena pendidikannya lebih baik, maka jawabannya adalah bahwa kecerdasan itu bisa dipelajari di sekolah. Buktinya orang-orang yang di kota itu lebih cerdas daripada orang-orang yang di kampung, misalnya gitu. Nah, itu system thinking, jadi berpikir jauh lebih luas. Nah, ini yang kemudian kita mau diskusikan yang tadi, computational thinking. Soal berpikir computational, CT ini. CT ini computational thinking. Jadi kalau saya bilang CT or CT, berarti artinya computational thinking ya. Nah, ada beberapa komponen dalam computational thinking. Jadi, beberapa komponen dalam berpikir dengan cara komputer. Jadi komputer itu punya cara berpikirnya komputer itu, atau cara berpikirnya programmer dalam menyusun komputer, itu diadaptasi oleh manusia, oleh kita. Pertama adalah decomposition. Decomposition itu sama persis seperti yang analytical thinking tadi. Breaking big problem into smaller parts. Analytical thinking kan breaking down complex information into smaller parts kan. Dekomposisi juga sama. Dalam computational thinking, mungkin teman-teman ya, nanti Wafi bisa kasih penjelasan lebih jauh deh soal dekomposisi itu gimana dalam penyusunan program. Kalau coding program itu kan ada dekomposisi ya, karena bahasa pemrograman itu jauh lebih rigid dan detail. Jadi cara berpikir komputer itu begitu, dekomposisi, breaking big problem into smaller parts. Ini cara berpikir yang paling sederhana dan yang seperti analytical thinking tadi. Jadi kalau teman-teman punya menghadapi masalah, coba melakukan dekomposisi. Dekomposisi itu masalah yang besar itu kita coba sedikit-sedikit gitu, dibuat kecil-kecil gitu. Terus yang kedua adalah abstraksi. Kalau abstraksi itu taking the detail out of problem and ignoring irrelevant information. Abstraksi itu kita melihat lebih detail ke masalah kita, kemudian kita ignore atau mengabaikan informasi-informasi yang tidak relevan. Jadi fokus pada yang penting-penting aja. Yang udah nggak penting tinggalin aja gitu, diabain aja. Nah, itu abstraksi. Dalam coding komputer juga ada ya, dilakukan juga abstraction gitu. Jadi taking the detail, kita mengambil detailnya. Oke, detail masalahnya apa sih gitu. Kemudian yang nggak relevan itu kita abain aja. Itu abstraksi. Nah, kita dalam menghadapi masalah, dalam meningkatkan kualitas pikir juga begitu. Abstraction ini contohnya kalau dalam membaca, pernah nggak teman-teman melakukan skimming? Skimming itu baca buku, misalnya gini, kamu cari jawaban di buku, itu kan kita kan nggak perlu baca buku semuanya kan, kita cukup langsung oke gitu, nyari cepet gitu, itu juga abstraksi. Jadi coba detailnya itu yang nggak penting dibuang aja, kamu hanya fokus pada hal-hal yang relevan aja, yang irrelevan, yang tidak relevan diabaikan, itu abstraksi. Terus pattern recognition itu kita merekognisi pola. Kita mengenali pola, taking similarities between and within problems. Jadi kalau dalam istilah fikih, pattern recognition itu kias ya. Kita menggunakan kias, kita menggunakan analogi, kita menggunakan pola, misalnya antara satu masalah dengan masalah yang lain. Untuk menyelesaikan suatu masalah, itu kita mencoba menyelesaikannya dengan cara kita menyelesaikan masalah yang lain, karena kita melihat masalah ini serupa. Contohnya apa ya? Contohnya tadi lagi lah, Fajar punya pacar 2. Putus sama yang pertama gara-gara sepatu gitu. Nah, dia mencoba untuk tidak putus dengan yang kedua dengan memahami pattern recognition. Kemarin tuh cewek gue yang pertama marah gara-gara misalnya gara-gara gue nggak ngucapin selamat tidur di malam hari, misalnya gitu ya. Ini kan sederhana aja. Jadi kita memahami patternnya.
ternyata oh cewek kedua gue kok ngambek juga sih. Oh berarti gara-gara gue juga nggak ngucapin selamat tidur di malam hari itu. Itu namanya pattern recognition. Kita merekognisi pattern, kita mencoba memahami pola gitu. Makanya ada istilah masa lalu selalu aktual ya. Jadi penyelesaian masalah di masa lalu itu selalu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah di hari ini. Itu aktualisasi itu begitu polanya. Nah, similarities between and within problems ya, di dalam masalahnya atau antar satu masalah dengan masalah yang lain atau dalam masalahnya. Dalam fikih juga sama kan, kias juga suka begitu ya. Untuk memberikan suatu hukum tertentu, kita cari yang polanya sama. Misalnya trading, jual beli online. Gimana caranya kita memberikan fatwa terhadap jual beli online? Ya kita ngecek jual beli online ini paling mirip dengan konsep apa sih dalam fikih gitu. Itu namanya pattern recognition. Nah itu dalam computational thinking menjadi penting banget. Jadi teman-teman kalau misalnya gini, teman-teman kalau misalnya diberikan pertanyaan ya oleh seseorang gitu, pertanyaan itu butuh jawaban yang sederhana, maka teman-teman bisa menggunakan analogi itu di pattern recognition itu. Jadi kita memahami pola, optimalkan pola itu dari satu masalah ke masalah yang lain. Nah kalau kayak sama influencer, kalau kaitannya sama kita mau menjadi lebih berpengaruh, semua ini cara berpikir ini akan mempengaruhi cara bicara, cara menjawab, cara memberikan jawaban, cara menyelesaikan masalah gitu. Itu penting banget. Nah, setelah pattern recognition yang terakhir adalah algoritma atau algoritma. Nah, ini kalau algoritma itu simple rules to follow that solve the problem. Beberapa aturan-aturan yang perlu kita ikuti untuk menyelesaikan masalah itu. Contohnya, algoritma tuh begini. Kita mau pergi ke Jakarta. Oke, langkah pertama yang mau dilakukan apa? Siapin duitnya. Terus apa? Packing baju dan sebagainya. Terus menentukan kita mau nginep di mana nanti, itinerary-nya gimana. Nah, itu namanya algoritma. Cara berpikir komputer itu secara algoritmik ya. Step pertama apa yang harus dilakukan, step 2 apa yang harus dilakukan, step ketiga apa yang harus dilakukan. Di coding kan begitu juga ya. Misalnya contoh sederhananya begini. Codingnya Gojek. Kalau kita udah pernah artificial intelligence ya, itu kan pakainya juga algoritma juga, memahami algoritma juga. Kalau misalnya kita pernah beli martabak di Gojek, Gojek itu akan menawarkan martabak dengan rasa yang berbeda mungkin, tapi ditawarkan ke kita gitu si martabak itu. Nah itu pada saat menyusun programnya itu kan orang akan berpikir begini, apa yang akan diberikan apa yang biasa dibeli oleh orang itu kita akan tawarkan untuk beli lagi gitu. Jadi intinya ginilah, algoritma itu aturan-aturan atau simple rules, aturan-aturan sederhana untuk yang perlu kita ikuti yang bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi kita mengikuti sebuah aturan-aturan sederhana untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu algoritmik itu begitu. Oke nih kita punya masalah besar banget nih. Sekarang kita harus ngapain? Selanjutnya harus ngapain? Selanjutnya harus ngapain? Nah, itu berpikir algoritmik. Nah, ini yang disebut sebagai computational thinking atau berpikir secara computational. Jadi, ways of thinking yang teman-teman lihat di gambar ini, ada empat cara berpikir ini, semuanya hampir beririsan sebenarnya, nggak terlalu beda-beda jauh. Cuman yang computational thinking ini memang jauh lebih rigid gitu, lebih gampang, karena ini kan berpikir komputer. Jadi, kita tuh sebagai manusia tuh lebih gampang memahami ya. Mungkin ya akan terbentur dengan moralitas, dengan norma, dengan ethics dan sebagainya karena kita manusia ya, human being yang memang terikat dengan norma dan sebagainya. Tapi cara berpikir computational thinking ini enak banget kalau kita pakai dalam penyelesaian masalah. Nah, kita akan balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah mempelajari yang tadi ya, kita mempelajari analytical thinking, system thinking, critical thinking, computational thinking gitu. Kita mencoba menjawab permasalahan menggunakan cara-cara yang ada di sini. Misalnya, oke ini ya. Oke ini misalnya. Meningkatnya pola komunikasi yang dimediasi oleh teknologi mendegradasi kearifan lokal masyarakat Indonesia. Ada nggak sih potensi budaya lokal tergerus oleh budaya internasional karena adanya komunikasi dimediasi oleh teknologi? Nah, kita mau berpikir menggunakan cara apa? Ini kan agree or disagree ya. Setuju atau tidak setuju? Misalnya,
kita mau pakai analytical. Analytical itu breaking down complex information into smaller parts. Oke, kita balikin ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ada teknologi, komunikasi, ada budaya lokal. Jadi kita pecah-pecah dulu nih kalau analytical. Pertama pertama teknologi informasi itu apa aja sih? Sosial media, multi platform, ada e-commerce dan sebagainya. Komunikasi melakukan di media sosial teknologi. Terus kearifan lokal tuh apa aja? Ada apa aja? Nilai-nilai kesopanan misalnya degree of politeness ya. Tingkatan kesopanan, kemudian ada tari-tarian daerah misalnya, makanan tradisional, budaya lokal kan itu, kearifan lokal, terus lagu-lagu tradisional dan sebagainya. Mungkin nggak komunikasi yang dimediasi oleh teknologi mendegradasi kearifan lokal itu. Nah itu kita berpikir analytical itu berarti kita pecah tuh jadi kecil-kecil dulu. Setelah kita pecah jadi kecil-kecil dulu, oh kalau ditanya setuju atau tidak setuju, baru bisa ada di kesimpulan, oke, gue setuju. Buktinya, kalau komunikasi dimediasi oleh teknologi, kadang-kadang orang jadi salah paham. Kan kalau misalnya di Jogja, kalau misalnya ngomong pareng, itu kan sambil nunduk. Sementara komunikasi via WhatsApp, kan kita nggak bisa ngeliatin gestur kita nunduk, misalnya gitu. Nah, itu berarti kita setuju bahwa kearifan lokal masyarakat Indonesia itu terdegradasi karena adanya komunikasi yang dimediasi oleh teknologi. Nah, coba kalau kita berpikir lebih jauh, misalnya system thinking. Kalau system thinking biasanya lebih konspiratif ya. Wah, jelas lah komunikasi yang dimediasi teknologi itu pasti mendegradasi kearifan lokal. Karena ini kan bikinannya Yahudi misalnya gitu ya. Itu sistem thinking itu biasanya konspiratif gitu loh. Ini kan bikinannya Yahudi, emang sengaja tuh buat menghilangkan kultur-kultur timur. Jadi orang ke barat-baratan, orang jadi songong, orang jadi komunikasinya nggak baik, nggak asik, nggak ada sopan-sopannya gitu misalnya. Nah itu berarti kita berpikir system thinking. Tapi kadang meleset ya. Yang tadi itu contoh yang meleset. Tapi belum tentu sengaja kan. Bisa jadi emang karena hasilnya begitu. Kalau computational thinking tinggal dilihat aja. Misalnya gini. Kalau computational thinking yang sifatnya pattern recognition ya. Teknologi sebelum adanya sosial media itu let's say apa ya? Film. Film itu mendegradasi kearifan lokal nggak? Bisa jadi iya, misalnya bisa jadi iya ya. Saya setuju bahwa film itu karena di sana ada budaya di sana, orang nonton film, maka budaya itu jadi diserap oleh anak-anak yang sebenarnya punya budaya sendiri. Akhirnya budaya lokal tergerus oleh budaya barat misalnya gitu ya. Kemudian hadir teknologi baru setelah film yaitu YouTube, streaming online. Terus kita baca nih namanya pattern recognition. Dulu aja film pernah mengganggu cara berpikir orang soal kebudayaan. Saya rasa dengan membaca pola itu, merekognisi pola itu, kita bisa melihat bahwa hadirnya YouTube sebagai sebuah media komunikasi, sebagai sebuah tempat untuk broadcasting, streaming online, yang tentu saja itu juga komunikasi, itu juga mendegradasi kearifan lokal. Nah itu berarti sistem thinking, itu berpikir secara computational, secara gaya komputer melalui pattern rekognisi. Kita memahami adanya pola-pola yang berulang. Serius banget ya? Teman-teman, ini sebenarnya belajar mantik sebenarnya ini tuh kalau di pondok dulu ya. Belajar ya belajar mantik. Ilmu mantik, di Dirosat ada tahu pelajaran mantik itu? Sebenarnya belajar mantik sih. Cuman dengan bahasa yang lebih western kali ya. Lebih ke barat-baratan aja. System thinking. Kalau teman-teman dulu mondok belajar mantik juga, kita belajar ini juga sih sebenarnya. Oke, then sekarang kita akan berhenti dulu di sini, istirahat dulu. Dan saya akan coba memberikan pertanyaan. Saya berharap teman-teman nanti mencoba mencoba memahami pertanyaan yang saya berikan dulu. Lalu nanti saya akan minta salah satu, baik yang on ataupun off kameranya untuk memberikan jawaban. Menggunakan cara berpikir yang terserah. Mau analytical, mau critical, mau computational, mau system thinking, terserah. Yang penting tadi mudah-mudahan udah diserap ya cara berpikirnya. Coba pertanyaannya adalah bisa lihat wajah saya. Pertanyaannya adalah
segregated school atau sekolah yang dipisah antara laki-laki dan perempuan. Apa pendapat kalian? Apa pendapat kalian soal pemisahan antara kelas laki-laki dan kelas perempuan? Kalian boleh milih ya, whether you agree or disagree, atau kamu cukup mau mendiskusikan benefit and drawbacks-nya aja, mau mendiskusikan kelebihan dan kekurangannya aja. Kamu boleh kamu boleh solusi, kamu boleh menunjukkan opini kamu boleh menunjukkan solusi yang mau kamu kasih, kamu boleh ngomongin soal setuju atau tidak setuju, kamu boleh ngomongin soal kelebihan dan kekurangan, terserah. Tapi pertanyaannya adalah soal segregated school tadi ya. Apakah sekolahan itu sebaiknya dipisah atau tidak dipisah? Atau apa sih keunggulan dan kekurangan dari sekolah yang dipisah atau sekolah yang tidak dipisah? To what extent do you agree? Kenapa sih lu harus setuju atau kenapa sih lu harus nggak setuju? Terserah. Tapi pertanyaan soal pemisahan sekolah itu. Jadi ayo, saya akan minta 2 orang atau 3 orang untuk memberikan jawaban. Silakan dipikirin dulu. Sembari saya mau cari minum dulu. Apakah kalian sedang berpikir? Fajar kok mukanya kayak nggak lagi berpikir? Aku deh Bang. Oke, saya minta. Halo? Aku deh Bang. Apa? Aku deh. Aku mau nyoba jawab dari. Oke, siap, silakan. Dari aku sendiri ya. Dari aku sendiri itu mungkin ya dipisah antara sekolah cowok sama cewek, istilahnya yang cowok sendiri, cewek sendiri itu setuju dipisah karena mungkin bisa istilahnya itu kayak ada kayak nilai nih kok tiba-tiba ada cewek sama cowok sendirian gitu berdua gitu, itu kan bisa juga berdampak buruk. Nah terus bisa juga circle-nya itu bisa buruk dan bisa enggak. Jadi circle pertemanannya itu bisa buruk, bisa enggak. Jadi kayak misalkan saya nih dulu dari SMP sampai SMA itu di pondok dan pastinya itu kan cewek sama cowok kan dipisah tuh. Nah, setelah setelah lulus dari SMA, kuliah, terjun ke kuliah itu pasti kan kaget. Cowok dan cewek itu digabung. Nah, itu bisa kayak aku jadi minder atau apalah gitu. Jadi sifat dari yang belum aku coba itu tiba-tiba ada dan enggak ini gitu. Itu sih Bang. Oke, thank you ya, Wafiuddin Akbar. Jadi dirimu tadi juga ngelihat ke ini ya, ke pattern ya, ke merekognisi pola ya, yang kamu alami kemarin bagaimana, kemudian pola itu memberikan jawaban juga ke pertanyaan saya. Oke, yang lain? Ibnu Solah mungkin? Siap, Gus. Gimana dong? Kamu setujunya atau nggak perlu nanya itu ya? Menurut kamu gimana nih soal sekolah yang dipisah atau sekolah yang tidak dipisah? Menurut kamu gimana? Kalau saya sih mungkin lebih ditentuin dulu, Gus, jenjang sekolahnya kan variatif tuh, ada TK, SD, SMP, SMA kan sampai kuliah. Ini yang nggak setuju di bagian mananya, apakah TK, SD ataukah kesemuanya gitu. Nah mungkin kalau untuk TK kayaknya aku sih nggak setuju ya kalau untuk TK dipisah. Begitupun dengan SD, SMP juga kayaknya nggak. Mungkin kalau di perkuliahan boleh baru dipisah. Kemudian aku juga teringat sama kemarin Dokter Boyke tuh sempat ngomong katanya kalau sekolah yang misahin antara laki-laki dan perempuan itu lebih besar kemungkinan terjadinya homoseks gitu. Jadi memang
ada sedikit kekhawatiran sih, meskipun aku sendiri alumni pondok gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih Gus kalau aku. Oke, thank you Ibnu Solah ya. Jawaban Ibnu, disadari atau tidak sadari itu system thinking ya. Jadi Ibnu berpikir analyzing problem from a broader perspective gitu. Jadi Ibnu mencoba menganalisa masalah dari perspektif yang jauh lebih luas daripada yang kita diskusikan kan. Mungkin orang mikir soal di ruang kelasnya saja, Ibnu sudah berpikir soal jenjang pendidikan. Artinya sudah berpikir jauh lebih sistematis karena melihat dari bigger picture tadi, perspektif yang jauh lebih luas. Dan cara Ibnu tadi menghadirkan Dr. Boyke dalam jawaban itu berarti coba berpikir kritis tadi dengan menghadirkan outside knowledge, pengetahuan dari luar untuk mengevaluasi informasi yang hadir di hadapan kamu. Thank you Ibnu, very nice answer. Selanjutnya, thank you juga Wafi. Selanjutnya saya akan memberikan satu pertanyaan lain. Saya berharap yang lain yang belum pernah bicara juga ikut ngomong ya. Pertanyaannya karena ada Fajar Syahrullah nih, ada anak muda dengan omset ratusan juta. Mungkin saya minta Fajar juga untuk memberikan jawaban ini ya, salah satunya. Pertanyaannya adalah, kita punya uang nih. Menurut kamu, better kita investasi, menurut teman-teman semuanya, better kita investasi kemudian berharap bisa melakukan kebaikan lebih banyak setelah bisnis kita berhasil, atau lebih baik kita segera sumbangkan hari ini juga, karena kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Normatif banget ya. Tapi pertanyaannya kira-kira itu. Saya mau dua Fajar deh untuk menjawab. Fajar Iskandar, karena tadi gagal karena ada banyak anak kecil yang harus dimatikan suaranya. Coba Fajar Iskandar gimana perspektif ulama dan gimana perspektif Fajar satunya yang ngurusin dunia terus. Silakan Fajar Iskandar. Atau kamu butuh waktu untuk berpikir dulu? Coba maaf Gus, agak diulang lagi Gus, soalnya agak putus-putus lagi. Ya, kalau kamu punya uang hari ini, mana yang lebih baik? Kita investasikan sambil berharap ada kebaikan di masa yang akan datang yang lebih besar yang kita lakukan, atau kita berikan uang itu untuk kebaikan hari ini, karena kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Kalau dari saya sebenarnya ketika kita memiliki uang yang berlebih itu baiknya untuk masalah untuk di dunia ya investasikan terlebih dahulu, karena kita tidak tahu untuk kedepannya itu kita akan seperti apa. Bisa-bisa mungkin kalau kita hari ini punya uang, nanti di kemudian hari kita ini jatuh miskin atau ya bangkrut lah misalnya, mungkin tidak sedang memegang uang. Makanya investasi itu menurut saya salah satu proses yang seharusnya harus diambil dari awal ini ya, dari kita ketika kita sedang mempunyai uang, baiknya diinvestasikan. Nah, dan juga kalau untuk ke akhirat ya, mungkin kalau misalnya bagus juga sih untuk ketika di akhirat itu untuk masalah yang berjangka ke akhirat diinvestasikan, misalnya juga dalam hal-hal yang menjadi sebuah sedekah jariyah gitu. Itu aja sih Gus. Oke, thank you Jar. Jadi kamu memberikan pilihan lagi ya, kamu memilih untuk berdiskusi daripada memilih untuk setuju atau tidak setuju atau berpihak pada salah satu, karena dua investasi itu perlu dilakukan. Silakan Fajar satunya nih, gimana menurut kamu? Terima kasih Gus diberi pertanyaan yang cukup menarik. Pertanyaan ini menjebak karena bisa dijawab dari dua perspektif. Kalau saya orang yang qadariyah, saya akan memanfaatkan uang itu untuk mencari harta dunia. Kalau saya jabariyah, saya akan investasi, memberikan uang itu untuk kepentingan akhirat saya. Bukan gitu? Tapi karena kebetulan saya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya memanfaatkan aset tersebut untuk
banyak dan berlipat ganda. Ketika sudah banyak, saya bisa dengan bebas investasi untuk akhirat saya. Gitu kira-kira. Terima kasih, Gus. Oke, thank you Jer ya. Jawaban yang menarik juga, cukup kritis, dan tadi ya banyak informasi yang disampaikan juga. Keren-keren sih, maksudnya teman-teman tuh keren-keren banget jawabannya. Tinggal ini ya, kalau kaitannya sama becoming more influential itu ada beberapa jawaban. Saya mau kasih beberapa trik ya. Ada beberapa trik memberikan jawaban yang jawaban itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu kalau jawaban itu ada personal touch, ada sentuhan personal gitu. Ada sentuhan yang pada saat kita menyampaikan itu, orang tersentuh gitu. Nah itu biasanya personal touch itu kalau kaitannya sama urusan keluarga, urusan diri, urusan apa gitu, itu kadang lebih efektif ya. Ini sih kalau kaitannya sama pengelolaan konten gitu. Kalau kamu memberikan jawaban, contohnya siapa ya? Contohnya Agim sih, kayaknya Agim yang paling sering kasih personal touch kalau ada permasalahan fenomena itu. Agim sering memberikan jawaban yang mungkin nggak bener-bener jawaban yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi dia memberikan sentuhan personal gitu, agar orang tuh lebih tersentuh dan menyadari jawaban dari pertanyaan itu melalui caranya masing-masing gitu. Itu harusnya teman-teman juga ke arah sana ya. Tapi yang tadi jawaban itu udah keren-keren banget, dan I do appreciate your answers. Saya akan share screen lagi. Ini masih ke yang tadi, hanya untuk mengulangi diskusi kita merangkum diskusi kita pada malam hari ini. Jadi yang ingin kita capai adalah cognitive flexibility atau fleksibilitas berpikir. Karena yang ingin kita capai adalah fleksibilitas berpikir, kemampuan mental kita untuk bisa switch, untuk bisa bergeser, untuk bisa berganti dari satu konsep ke konsep yang lain, atau dari banyak konsep secara simultan. Maka yang perlu dilakukan perlu dilatih adalah kemampuan berpikir. Ada beberapa cara yang mungkin teman-teman bisa implementasikan. Baik, yang pertama adalah analytical thinking. Analytical thinking berpikir analisis, breaking down complex information into smaller parts. Kemudian yang kedua adalah critical thinking. Sorry, saya perlu terjemahin nggak? Analytical thinking tadi, hal yang kompleks dipecah jadi yang kecil-kecil dulu, kemudian diselesaikan satu-satu, itu analytical. Kalau critical thinking, itu kita membawa informasi dari luar untuk bisa mengevaluasi informasi yang kita miliki. Sama seperti tadi ya, jawaban Fajar mungkin. Kalau kita mau tahu sikap orang terhadap hartanya, maka kita mencoba mengevaluasi sikapnya menggunakan tadi, Qadariyah, Jabariyah, apa Ahlus Sunnah. Kita ngelihat orang pengelolaan hartanya bergantung pada pengetahuan dari luar itu, tadi outside knowledge tadi. Atau yang ketiga adalah computational thinking, cara berpikir komputer atau cara berpikir seperti seorang ahli komputer. Ada beberapa poin di components of computational thinking, teman-teman bisa pelajari lebih jauh dari mulai dari komposisi, abstraksi. Abstraksi itu fokus sama yang penting-penting aja, yang irrelevan, yang nggak relevan coba di skip, kamu fokus ke yang penting-penting aja. Terus pattern recognition, kita memahami pola dan kemudian kita menyadari bahwa pola itu mungkin berulang. Jadi jangan sampai jatuh di lubang yang sama gitu. Jatuh di lubang yang sama ya. Itu kan pattern recognition. Karena kita memahami, oh di depan ada lubang. Jadi kita udah pernah jatuh di situ, jangan sampai kita jatuh lagi di tempat yang sama. Itu kita bisa memahami pola. Dan yang terakhir adalah algoritma. Algoritma itu beberapa aturan-aturan sederhana yang perlu kita ikuti untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, terus yang keempat terakhir adalah system thinking atau berpikir secara sistematis ya, secara sistem. System thinking ini kita menganalisa masalah dari broader perspective, dari perspektif yang jauh lebih luas, from bigger picture, dari gambar yang jauh lebih luas, lebih lebar. Termasuk di dalamnya adalah structure pattern, misalnya struktural, mungkin nggak sih dia kaya karena dia punya privilege gitu, atau apalah pokoknya yang sifatnya struktural, dan cycles in system, dan lingkar sistem gitu. Kenapa sih dia
Kenapa sih Indonesia bisa jadi negara besar? Ya karena kebetulan Indonesia termasuk di dalam negara-negara yang misalnya punya penduduk besar juga. Itu sistem thinking itu pokoknya kita ngelihat dari broader perspektif, dari perspektif yang lebih luas dengan tetap melihat ke pola struktural dan lingkar dalam sistem. Jadi 4 poin ini yang perlu teman-teman pelajari. Jadi coba dibaca-baca lagi di rumah biar bisa lebih matang. Ke depan pada saat kita mau memberikan jawaban, mungkin memberikan nasihat ke orang ya. Sama salah satu dari hak muslim ke muslim lainnya itu kan kalau ada orang yang meminta nasihat, kita harus memberikan nasihat. Mungkin kalau mau memberikan nasihat ke orang-orang, kamu coba menggunakan pola cara berpikir begini dulu gitu. Baru kamu bisa membantu orang itu. Oh oke, berdasarkan pengamatan saya, lebih baik kamu ini, lebih baik kamu itu. Jadi ini bisa dilakukan untuk banyak hal. Terima kasih atas partisipasinya. Ini saya tadi barusan lihat di chat mau ada tanya jawab ya? Tergantung terus gimana waktunya. Iya, saya balikin ke Syarah aja. Syarah, apakah kita akan memberikan waktu untuk tanya jawab, tapi mungkin 2-3 orang cukup kali ya, jangan lama-lama. Iya, siap Gus. Kita batasi untuk 3 orang aja kali ya untuk malam ini pertanyaannya. Iya, karena setelah divaksin selain ngantuk tuh katanya lapar. Gampang banget lapar. Jadi Oke, siap Gus. Sangat lapar. Oke, teman-teman. Langsung aja ya kita masuk ke sesi pertanyaan karena Gus udah lapar dan udah mulai ngantuk. Kayaknya kita juga udah pada ngantuk nih ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama kayaknya dari Kak Wafiuddin Akbar karena udah nggak sabar nanya nih. Silakan Kak Wafi. Oke, Gus mau nanya nih. Ya. Kan pasti setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Nah, terus bagaimana caranya misalkan nih si Sarah, dia nggak punya ways of thinking di system thinking gitu, misalkan, atau enggak dia kurang atau nggak punya, itu bagaimana caranya istilahnya solusinya gimana untuk memperbaiki itu dan apa dampak buruknya? Itu aja sih Bang. Oke. Thank you Via. Itu menarik banget sih. Maksudnya pertanyaannya emang aku sengaja skip sebenarnya. Jadi kalau ditanya saya masih dalam tahap menjelaskan ke teman-teman semuanya soal sistematika berpikirnya. Saya belum ke tahap mengajarkan ke teman-teman gimana sih ke arah sana gitu. Jadi Wafi cukup cermat ya melihat itu dan saya sih maunya teman-teman memang mengkaji ini jauh lebih dalam dulu gitu. Jadi biar nggak selesai di pertemuan ini aja gitu. Jadi setelah ini coba teman-teman buka-buka lagi, terus kalau tadi kan kalau kata Wafi kan Sarah mungkin nggak punya sistem thinking nih kalau menyelesaikan masalah selalu dari hal-hal yang kecil-kecil gitu ya. Menyelesaikan masalah selalu receh-recehnya aja yang diselesain gitu, tapi permasalahan yang lebih luas, yang lebih besarnya nggak dikerjain gitu. Nah saya belum sampai ke level itu ya. Diskusi kita memang masih di level menjelaskan soal beberapa definisi dari cara berpikir dan gimana sih biasanya manusia berpikir gitu. Nah, kalau pertanyaan kamu itu ini akan panjang dan saya sih maunya teman-teman coba digali aja lebih dalam dulu definisi-definisi semuanya sehingga kita memahami dulu gitu. Oke, iya ya, gue kayaknya nggak pernah system thinking nih. Gue kalau nyelesain masalah gue selalu ke detail, bukan ngelihat dari bigger picture gitu. Aku misalnya Sarah tadi ya ada masalah ngelihatnya adiknya gitu. Dia nggak ngelihat bahwa ada jutaan adik-adik orang lain juga yang mengalami masalah yang sama soal sosial media gitu kan. Itu kan berarti Sarah selalu berpikir nggak analytical gitu, bukan system thinking. Thank you banget Pak Wafiuddin, tapi mungkin dicatat aja ya Sarah ya untuk next pertemuannya kita ada satu sesi sedikit untuk mendiskusikan soal itu. Karena panjang banget seperti kalau kita ngomongin soal itu ya. Jadi ini saya masih lebih ke definisi dan ngasih tahu ke teman-teman cara-cara berpikir yang ada tuh gimana sih. Karena yang sedang kita lakukan adalah, yang sedang kita diskusikan adalah cognitive skills-nya gitu. Gimana sih mengasah cognitive skills? Nah ini beberapa review yang sudah saya baca dari banyak jurnal, tinggal teman-teman memilih kira-kira
mana sih yang belum optimal terus dimaksimalkan. Thank you, Vic. Tapi that's a very good question lah. Maksudnya dari tadi kameranya nyala, ternyata benar-benar mendengarkan. Saya kira sambil nonton apa gitu. Ternyata serius mendengarkan. Oke, Sarah. Oke. Siap. Thank you, Kak Wafi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua dari Tum Nizam langsung nih, Gus. Tum Nizam mau dibacain dari pertanyaan di chat atau mau nanya langsung? Aja ya, biar enak ya. Oke. Nah, Gus, ingin tanya nih, Gus. Kan mungkin ketika kita lagi keadaan baik-baik saja nih, Gus, kita masih bisa berpikir secara fleksibel, gitu. Dalam artian lari masih bisa jalan, Gus. Cuma dalam beberapa hal, misal kita lagi down mentalnya, itu berpikir secara fleksibel gitu, Gus. Kira-kira gimana, Gus, itu, Gus, solusinya, Gus? Kita bisa aktif. Betul. Kalau gitu. Iya, thank you. Terima kasih, thank you, Gus. Ini dihadapi oleh semua orang ya. Justru memahami cognitive skill itu untuk menghindari keadaan pada saat salah gitu. Jadi kenapa kita harus punya cognitive skill? Biar kita bisa switch tadi dari satu konsep ke konsep yang lain, termasuk switch emosi juga gitu. Nah, kalau emotional skill, kalau cognitive skill itu untuk switch penyelesaian masalahnya, kalau emotional intelligence atau kecerdasan emosi itu untuk switch kita memahami emosi kita gitu. Makanya ada kecerdasan emosi itu kan gitu. Ada guru berantem sama saya misalnya ya, saya pada banyak kesempatan saya masuk kelas, padahal sebelum masuk kelas tuh saya lagi berantem sama istri saya gitu. Ya udahlah, aku malas sama kamu, misalnya aku ngajar dulu gitu, misalnya ya. Ini sebagai contoh aja. Terus saya ngajar gitu. Pas lagi ngajar, itu kan pas lagi kita ngajar, itu kita nggak mikirin permasalahan kita, itu yang tadi disampaikan sama Nizam, itu berarti kita punya emotional intelligence yang bagus. Kita punya intrapersonal yang oke gitu. Kita punya kecerdasan intrapersonal, kita punya kecerdasan kontrol diri yang bagus gitu. Jadi kalau di dalam psikologi itu ada namanya regulasi pikiran, regulasi diri gitu, self regulation, itu bikin kita bisa kontrol diri. Nah, kalau cognitive skill itu kaitannya dalam keadaan complicated kita bisa menyelesaikan masalah. Jadi sebenarnya yang ditanyain sama Nizam itu benar-benar relate sama topiknya ya, karena itu bergeser dari topik yang sedang kita bahas soal cognitive skill ke gimana kita bisa tetap fleksibel pada saat kita emosinya lagi bermasalah gitu. Nah, soal cope with problems, soal cara kita menyelesaikan masalah, cara orang cope with problems itu beda-beda ya. Ada orang namanya defense mechanism, ada mekanisme bertahan diri gitu, banyak masalah. Ada salah satu mekanisme misalnya ignorance itu kita abain aja gitu. Jadi mekanisme bertahan hidup orang tuh kadang ignorance. Jadi kita untuk bisa tetap berpikir jernih, kita ignore aja lah. Ya udah deh, masalah sama bini gue skip dulu, gue fokus ngajar dulu. Ada orang yang bisa melakukan itu. Ada orang yang sifatnya malah jadi proyeksi ya, kita memproyeksikan permasalahan kita tuh ke orang lain. Jadi misalnya gara-gara berantem sama istri, kita berangkat ke sekolah, di sekolah tuh kita marah. Di sekolah tuh kita marah-marah sama murid-murid. Kamu tuh jadi orang tuh yang benar. Padahal sebenarnya kita tuh sedang berpikir kalau kita nggak benar gitu, tapi kita memproyeksikan ke murid kita gitu. Itu jadi defense mechanism. Dan itu beyond pembahasan kita pada kesempatan hari ini ya. Harusnya sih istri saya kali ya, ngomongin panjang gitu soal emotional intelligence sama kecerdasan interpersonal gitu. Itu bisa didiskusikan panjang sama dia gitu. Tapi kalau yang tadi dirimu bilang itu, yang tadi Nizam bilang, ya sementara ini saya bisa jawab kalau itu tergantung pada defense mechanism masing-masing. Mekanisme bertahan pada saat coba coping masalah itu gimana gitu. Nah, itu sangat menentukan cara orang menyelesaikan permasalahan emosinya gitu.
Halo? Oke, Kedengeran ya? kedengeran Aku tuh. kok gambarnya mati semua. Oke. Oke. Cukup ya, Kak Tum Nizam, jawaban dari Gus Romzi. Siap, cukup. Makasih banyak, Gus. Terima kasih Gus atas Ya. jawabannya, Tum juga atas pertanyaannya. Dan sekali lagi, pertanyaan terakhir teman-teman, ada yang mau ambil kesempatan pertanyaan terakhir? Bang Solah, Kak Ananda Alisha, atau Bang Fajar? Ini makanya saya khawatirnya yang kamera pada dimatiin tuh ketiduran loh. Ini harusnya Hilya Hasna Nabila, Nah, Iza Azkia, Arosid, Nur Laila, jadi Fatul harus Ihsan. absen ya Gus ya. Iya nggak apa-apa sih. Mungkin emang apa namanya nggak percaya diri. Lagi breakout. Mukanya lagi breakout, lagi banyak jerawat jadi nggak mau tampil. Bisa jadi. Oke teman-teman, gimana nih? Ada yang mau bertanya lagi atau enggak? Kita tutup ya. Iya kayaknya kita selesaiin aja deh Oke, topiknya. siap. Melihat Gus udah kelaparan dan udah ngantuk ya Gus ya. Yoi, betul. Oke teman-teman, sebelum ditutup aku kasih resume sebentar tentang cognitive flexibility kita nih hari ini. Nah, berpikir fleksibel yaitu bagaimana kesiapan mental seseorang berpindah atau berpikir dari dua hal atau lebih secara simultan. Itu adalah cognitive skill kita dalam berpikir fleksibel. Nah, lalu ada beberapa ways of thinking, yaitu ada 4 ways of thinking yang diberikan Gus Romzi, diantaranya analytical, critical, computational, and system thinking. Lalu di computational thinking ada beberapa komponen teman-teman, yaitu ada dekomposisi, abstraksi, rekognisi pola, dan juga algoritma. Oke, teman-teman, sekian resume pada malam hari ini. Bagaimana Gus Romzi ada kalimat penutup untuk malam hari ini? Apa ya? Thank you sih, terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia. Fajar sangat setia. Fajar saya melihat wajah Fajar dari awal, kayaknya dari awal sampai akhir ya. Dan untuk pertemuan terakhir, saya belum bisa memutuskan apa sih yang mau kita diskusikan. Saya juga belum diskusi juga di belakang sama Bang Nizam. Nanti kita diskusikan dulu di yang terakhir kita bahas apa. Tapi satu tadi rekomendasi dari Wafi ya soal optimalisasi salah satu ways of thinking tadi itu caranya gimana sih, itu mungkin kita akan jadi prolog diskusi kita di mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol, jaga kesehatan gigi dan gusi, karena sakit hati itu nggak ada apa-apanya dibanding sakit gigi. Jadi jaga kesehatan. Thank you semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Gus. Semoga enakan lagi giginya ya.